Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Allah ta'ala aidan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Sadaqallahul azim. Pripun kabaripun Bapak-bapak, Ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Ini kita masuk ke bulan Maulud nggih, Ibu nggih. Bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan ada yang napa? Ada yang menganjurkan mengingat Rasulullah, ada yang melarang. Tapi kalau pengajian mengingat Rasulullah agar kita mencintai beliau itu nggih baik nggih. Nah, Ibu bapak sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam iman, dalam Islam. Allah Ta'ala berikan kita kesempatan untuk tolabul ilmi. Tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya napa Bapak Ibu? Wajib. Pengajian ini boleh tidak ada, ibu bapak tetap harus menuntut ilmu. Niku mboten enten hubungane jenengan kuliah napa mboten kuliah, sekolah napa mboten sekolah. Tidak sekolah yang penting belajar, tidak kuliah yang penting belajar. Jangan sampai sekolah kuliah tapi mboten sinau. Ada orang yang paham hal-hal berkaitan dengan dunia, kabar-kabar dunia hafal. Artis ini cerai, paham. Artis itu nikah, ngertos. Orang ini jatuh, oh artis ini jatuh, oh jadi berita heboh. Lah, masa kabar dari Quran nggak tahu, kabar tetangganya mboten ngertos. Nauzubillahi min dzalik. Maka ibu bapak sekalian, mengaji ini menjadikan kita tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Karena kalau nggak ngaji kita nggak tahu yang penting apa, karena tidak ngaji. Nah dengan ilmu, makanya ulama mengatakan al-ilmu nur, ilmu itu seperti cahaya. Enten bunur mboten mriki? Bunur pundi bunur? Enten mboten? Maka nama yang baik yaitu nur, itu nama yang baik. Terus al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Wa nurullah, dan cahaya saking Gusti Allah la yuhda ilal asi, tidak akan diberikan kepada tukang maksiat. Maka orang yang memiliki ilmu, dia kalau salah segera bertaubat. Lalu kalau dia memilih jalan umpaminipun, karena jenengan punya ilmu, dari rumah menuju Masjid Al-Aman jenengan pasti tahu jalannya karena punya ilmu menuju Masjid Al-Aman. Nanti jenengan kondur dari sini karena punya ilmu pengetahuan tentang jalur menuju rumah, umpaminipun jalan yang biasa di umpamanya nggih enten acara atau ada hal lain kemudian ditutup, tapi karena jenengan punya ilmu banyak jalan menuju rumahku ngoten nggih, maka satu ditutup
bisa lewat jalan yang lain karena punya ilmunya. Nah itulah, padahal itu hanya urusan sederhana, bolak-balik dari rumah menuju balik ke rumah. Itu saja kalau nggak ada ilmunya bisa tersesat, bisa salah jalan. Apalagi kalau jenengan mau ke surga ini pun Gusti Allah, jenengan mengke pengen teng surga tapi ternyata salah ilmu teng neraka pripun jal. Itu ada cerita, ini cerita mawon gitu, cerita. Memang ini ceritanya ini dia diceritakan tapi kadang nggak nyata gitu. Ada orang ngimpi. Nah, kalau udah ngimpi ini kan memang repot ya. Bisa kadang ya bener tapi kadang nggak mboten bener. Tapi kita ambil pelajarannya dulu nanti sebelum yang dari Quran. Ada orang ngimpi. Di dalam ngimpinya itu dia lihat orang itu seneng-seneng, wah kelihatannya seneng itu, wah ajojing, ngerti ajojing ya, cedak ceduk, goyang-goyang atau nih kok, buatan ngetes dangdutan nopo-nopo yang goyang-goyang, ada musik pengiringnya yang bikin, terus campur aduk lanang wedok, bariku ngombe-ngombe, ketoknya asik kan loh, asik ini, maka yang mimpi ini bilang wah, terus ada pengumuman, this is heaven. Ini surga. Terus kemudian setelah itu dia pindah ke tempat lain. Ini adanya orangnya tenang. Orangnya itu cuma orang duduk-duduk, ketok mboseni, cuma linggah-linggih. Terus sampai nanti ada yang komentar di dalam mimpinya, iki neraka iki, urip kok ngene iki tok mboseni. Kemudian dia bangun. Begitu bangun dia ngerasa, oh ternyata surga itu nek cedak jeduk. Wah, maka kemudian dia habis itu cedak jeduk sampai mati. Matinya dalam kondisi cedak jeduk gitu. Dalam matinya itu dalam kondisi foya-foya. Ya main musik lah, mabuk lah, kemudian lawan jenis lah, lanang wedok ora urusan lah. Naudzubillahi min dzalik. Begitu dia mati ternyata kok masuknya neraka. Bukan surga, lo katanya tadi yang cedak-ceduk itu yang surga. Terus kata malaikat, kamu itu tadi ngimpinya belum selesai, kamu sudah bangun. Harusnya kamu ngimpinya diteruskan. Yang cedak-ceduk itu kok koyok-koyok surganin dunya, tapi marake mlebu neraka. Sedangkan yang kamu lihat tenang, kata berlinggah-linggih, itu orang zikiran, orang pengajian. Mereka ini sepertinya gitu, itu sepertinya neraka, enggak. Itu adalah cara untuk mendapatkan surga. Maka ini kalau ini kan ceritanya orang, kalau ini saya cerita yang benar. Ini hadis Rasul. Apa kata Rasul? Kalau kamu lewat, kemudian kamu melihat orang-orang yang melihat Riyadhul Jannah, taman surga, maka mampirlah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, Mariyadhul Jannah, nopo niku taman surga? Kata beliau, hilaqudz dzikr, halaqah adzikr, pakai alif lam nggih. Maksudnya nopo? Kata ulama, yaitu pertemuan untuk mengingat Allah. Nah, maka kata ulama, mengingat Allah yang sangat baik, sangat dianjurkan adalah majelis ilmu. Jadi kalau ada pengajian, ada orang sedang menyampaikan syiar Islam, itu taman surga, mampir jenengan. Ini kalau ini nggak mampir nggih Bu nggih, sengaja nggih mriki nggih. Waktu mampir ta niki, sengaja ta niki. Alhamdulillah nggih, maksudnya begitu. Pak, kalau ada pengumuman kegiatan seperti jenengan mampir, itu taman surga. Maksudnya gimana? Karena duduk di tempat kondisi seperti ini, insya Allah memudahkan jalan jenengan ke surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Jadi jenengan yang rumahnya paling jauh angkat tangan, sini yang paling jauh. Oh, pundi Bu jenengan? Kidul
Peken Cebongan. Oh, siapa yang lebih jauh daripada selatannya Cebongan? Jenengan pundi? Napa? Kemusuk pundi? Oh, Kemusuk Argomulyo. Enten melih sing luwih tebih melih? Saking Malaysia enten mboten? Saking Brunei Darussalam mungkin besok pengajiannya karena diumumkan terus ada orang dari luar negeri mau ikut hadir nggih, alhamdulillah. Mungkin nek gadah anak jenengan kan saged dados besane, ngoten nggih. Al Aman mungkin perlu bikin program besanan dengan orang muslim luar Indonesia. Oh, kan saya besanan dengan orang Palestina, besanan dengan orang Rohingya, besanan dengan orang Amerika, besanan dengan orang Turki. Saya ini tuh biar kita ini merasa satu umat. Kalau ada masalah di tempat lain itu ternyata itu negarane besanku kan enak, ngoten nggih. Coba nek jenengan gadah mantu saking Palestina, mesti mikir ke Palestina luwih tenanan. Tapi amargi dereng mantu tiyang Palestina kan jenengan kan gue gondelok-ndelok sedih. Coba nek jenengan gadah putu jenengan teng Rohingya. Kalau Rohingya dihina kan jenengan pasti merasa iki putuku ning kono iki kan ngoten. Makanya saya sarankan jenengan kedah melebarkan sayap. Kapan-kapan entuk mantu nggih saking negara sanes ngoten nggih, dados biar berita dari negara lain itu dirasakan sebagai berita milik keluarga sendiri. Karena memang ini ajaran Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka sekali lagi kalau ada yang rumahnya jauh, bersyukurlah sudah jauh mau ke sini. Niatnya apa? Cari ilmu. Bahwa nanti ada snacknya nggih, alhamdulillah. Dapat door prize nggih, alhamdulillah. Tapi nggak penting. Wah, hadiah dari Allah itu lebih mahal daripada snack dan door prize. Paling door prize pinten? Enten sak yuta. Mboten. Hadiah ngaji ngeten iki pinten yuta? Di atas 1 miliar. Coba jenengan diumumkan. Pengumuman bagi para jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al Aman akan mendapatkan uang 1 miliar rupiah. Oh, niki ketinggalan sak derenge subuh pun kebak nggih. Yang hadir di dalam masjid lantai 1 dan lantai 2 dapat uang 2 miliar rupiah. Yang tidak kebagian tempat di luar hanya dapat 100 rupiah. Wes do rebutan niku mengke saged paten-patenan niku demi mendapatkan uang 2 miliar karena besar. Saya tanya jenengan, itu kalau jenengan diberi pengumuman ngoten niku kersa mboten nginep teng mriki kita di malam? 2 miliar loh. 2 miliar. Purun mboten? Oh, mesti purun. Guru amargi mboten enten mawon nggih. Padahal pahala di masjid ngaji itu di atas 2 miliar. Ngambilnya kapan? Ngambilnya nggak bisa di dunia. Wong dunia ini mboten cekap kok. Jenengan tadi umumnya sholat subuh. Kemudian sebelum sholat subuh itu jenengan sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Apa kata Rasul? Sholat sebelum subuh qobliyah subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Lah berarti kalau kita semua itu sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh, niki bukan belum sholat subuhnya niki, baru sholat sunnah sebelum subuh qobliyah subuh, itu dapat dunia dan seisinya, bahkan lebih baik dari itu. Nah, cekap boten dunia ini, nggih boten cekap. Oh niki umumnya enten tiyang 100, nah ini cuma untuk 1 orang. Makanya pahala itu nggak bisa diberikan di dunia. Mungkin ijib-ijibnya sakit, tapi yang paling utama itu jelas nggak mungkin di dunia. Wong cuman untuk memberikan orang yang sholat qobliyah subuh, belum sholat subuh lah nih. Kira-kira pahala sholat subuhnya lebih besar lagi enggak? Ya lebih besar lagi. Oleh karena itu nggak cukup. Oleh karena itu hadiahnya disimpan oleh Allah di akhirat. Karena kalau di akhirat jenengan mau minta apapun Allah kasih. Ibu-ibu, simbah-simbah engkang pun sepuh, begitu masuk surga langsung makcling, glowing, kinyis-kinyis,
muda mempesona, cantik jelita. Luwih ayu tinimbang Miss World. Ngertos Miss World nggih? Miss Aurat niku lho sing buka-bukaan niku lho. Ah niku mboten enten napa-napa niku. Nek mboten tobat niku nggih mlebet neraka. Karena Allah yang menjamin surga itu miliknya Allah, neraka itu miliknya Allah. Tapi namanya orang itu bisa tobat. Jenengan juga jangan merasa sok-sokan, wah aku mesti surga. Nggih, dereng tentu, belum tentu. Kita belum tahu akhir hidup kita, makanya kalau ngaji itu diniatkan sampai mati. Jenengan kalau sudah mantep jangan ninggalkan ngaji di Masjid Al-Aman sampai jenengan sedo. Diniatkan betul. Jadi berhenti ngaji setelah meninggal dunia, agar Allah Ta'ala bantu kita wafat dalam kondisi husnul khotimah. Maka ibu bapak sekalian, orang itu kalau tahu besarnya pahala yang dia dapatkan, itu tadi 2 rakaat sebelum subuh, belum subuhnya ngaji kayak gini nih, pasti dia mau sungguh-sungguh. Karena begitu besok dia meninggal dunia, ternyata semua amalnya diperhitungkan, dihitung kali Gusti Allah. Jenengan sholat dihitung, jenengan zikir dihitung, jenengan pengajian pengaosan dihitung, jenengan apik kalih anak dihitung, jenengan bekti kalih tiang sepuh, jenengan bekti kalih nek yang setri niki nggih bekti kalih garwa jenengan, yang laki-laki baik sama istrinya, itu semuanya dihitung. Jenengan pakai jilbab dihitung, jenengan jalan kaki ke masjid dihitung, jenengan duduk di masjid dihitung. Niki yang belum niat i'tikaf, niat dalam hati i'tikaf. Boleh juga mengucapkan nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala, boleh. Pokoknya kalau masuk masjid walaupun cuma 5 menit 10 menit niat i'tikaf memang boleh. Boleh, karena memang kita niatkan ke masjid litaqarrub, untuk mendekat kepada Allah. Napa meleh niki pengajian, apalagi tadi jenengan bisa sholat sunnah. Kalau belum nanti setelah ini, kalau tadi subuh belum sholat, dereng sholat subuh, enten sing dereng sholat subuh, nggih ten napa-napa pripun meleh kesupen. Nanti setelah ini sholat subuh telat napa-napa, daripada tidak mending sholat minjang meleh nggih subuhane sing tenanan saderengipun syuruk. Nah tadi yang belum 2 rakaat subuh boleh nggak mengganti sekarang? Boleh, ulama membolehkan, tapi ya jangan setiap hari. Setiap hari namanya niku mboten tenanan. Ini kalau ketinggalan tadi sudah kadung iqomah, sudah kadung qomat, maka sholat qobliyah subuh boleh diganti setelah subuh atau di waktu duha. Bahkan ada yang juga membolehkan ba'da zuhur kalau kepepetnya memang lupa. Tapi kalau yang baik ya tetap sebelum subuh. Kalau setelah subuh diniatkan dalam hati mengganti yang tadi belum dilaksanakan. Boleh, boleh, karena mengganti. Yang penting jangan setiap hari. Nah, setiap hari ini ketok nek ratenanan, nggih. Maka ibu bapak sekalian, saking pentingnya itu, maka Islam itu ngasih kesempatan. Jenengan semua itu kedah jadi orang sukses. Sukses itu bukan di dunia. Kalau sukses di dunia berarti mohon maaf nggih, yang nggak punya mobil nggak sukses, yang nggak punya rumah lantai 5 nggak sukses, yang nggak punya tabungan 1 miliar nggak sukses. Boten. Sukses itu dalam agama itu jenengan sugih tetap iman, jenengan miskin tetap iman, jenengan naik sepeda tetap iman, jenengan naik mobil tetap iman. Nggak penting jenengan rakyat nopo pejabat itu nggak penting, sing penting iman. Pernah ini Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah, ini ada dalam Al-Quran, aslim, masuk Islamlah hai Ibrahim. Kemudian Ibrahim berkata langsung, aslamtu li rabbil alamin, saya masuk Islam, saya serahkan diri saya kepada Rabbul alamin, Rabbnya alam semesta. Langsung ngoten. Kemudian nggak cukup begitu ibu bapak,
Nabi Ibrahim alaihissalam wawassa dan mewasiatkan kalimat Islam ini kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, ya kepada Nabi Ismail di Mekah maupun kepada Nabi Ishak di Palestina, di Baitul Maqdis. Lalu anak-anak ini juga mewasiatkan kepada anak-anak berikutnya, Nabi Ishak kepada Its dan kepada Yakub. Yakub nanti jadi nabi, maka Nabi Yakub juga mewasiatkan ini kepada anak-anaknya. Anak ibu Nabi Yakub pinten? 12. Ada yang punya rekor anak ibu kali welas enten angkat tangan? Kalau saya beri hadiah khusus. Ada yang anaknya 12. Napa? Apanya? Mboten tunggale, putra jenengan. Nah niku kan ibu jenengan. Nah, cuma sing jenengan piyambak. Anaknya berapa? Ada yang 12? Dereng nggih? Nggih. Saya kemarin ketemu nggih, kalau dulu zaman dulu biasa nggih, tunggale kali welas berarti kan ibu jenengan niku anaknya 12. Kemarin saya ketemu ada ngisi pengajian juga, itu ibu-ibu tunggale 13. Di 13 bersaudara. Alhamdulillah. Maka ini Nabi Yakub juga sama, ibu-ibu mewasiatkan kepada anak turunnya untuk tetap beriman kepada Allah. Tapi ini Nabi Yakub ini aslinya anak 12 dari 4 istri ya, bukan dari 1 istri. Satu istrinya ada yang 4, kemudian 2, 2, apa 6, 2, 2, 2 nggih, 6, 2, 2, 2. Berarti ada yang 6, habis itu 2, 2 pas 12. Laki-laki semua. Anak saya baru 4, laki-laki semua. Kalau mau menandingi nggih kedah tambah anu meleh. Tambah anak maksud kula. Terus ini wasiat yang harus kita berikan kepada anak turun kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, simbah-simbah, nanti kondo dari sini ajak anaknya ketemu, ajak cucunya ketemu. Kalau nggak bareng-bareng satu-satu, lendo tetap iman. Ojo mati wala. Ini kalimatnya Nabi Yakub. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam kondisi Islam. Ini jenengan wasiatkan, karena ini pahala. Jenengan mau wasiatkan itu pahala. Anak mau tidak mau urusan yang lain dulu, tetapi jenengan berpahala. Apalagi kalau anak jenengan itu tetap iman, tetap Islam. Kenapa? Karena kalau dia iman, dia Islam, semua amalnya itu ke jenengan, ke ibunya, ke bapaknya. Meskipun dia ini tidak berdoa untuk jenengan, tapi anak soleh kok mboten donga nggak mungkin nggih. Nah, semua amal anak-anak kita yang soleh itu buat orang tuanya tanpa mengurangi pahalanya. Maka Rasul mengatakan waladin solihin, anak soleh. Sing penting soleh. Soleh niku minimal dei iman kalih Gusti Allah. Terus dalam dadanya itu punya iman. Ini yang harus kita jaga. Maka jangan lupa mengingatkan terus anak cucu kita agar tetap iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo nganti kowe mati lendok kajaba matine neng Islam. Bahkan kalau perlu kita ajak-ajak yang lain yang belum Islam, boleh juga kita ajak. Gen selamat. Masa jenengan enten sederek, enten keluarganya rela dibakar di neraka? Nggih mboten, tetap diajak. Dia mau nggak mau terserah dia. Kan kita ngajak baik-baik. Termasuk ngaji kayak gini nih. Jenengan kalau ngaji kayak gini itu jangan sampai nggak ngajak-ngajak. Kalau jenengan punya WA, umumnya pun saking masjid, jenengan punya grup WA masjid Alaman, gabung mboten? Ini pun nggih gadah ngoten niku. Jenengan ngajak-ngajak, share ke tempat yang lain. Ayo ngaji neng Al-Aman. Mau nggak mau urusan belakang, jenengan ngajak pun itu ganjaran. Dia mau tidak mau itu sudah terserah dia. Tetapi kita ngajak itu dapat pahala. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah ada di antara kalian ini sekolongan manusia
yang mau mengajak kepada al khair. Pengajian niku sae, salat niku sae, Quran niku sae. Mongko ingkang sae niku jenengan ajak tiang. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ajak-ajak ingkang sae ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wong pengajian niku sae jenengan ajak. Itu jenengan dapat pahala, dia mau atau tidak mau tetap dapat pahala. Kalau dia mau alhamdulillah, nggak mau juga tetap alhamdulillah. Kalau nggak punya WA, tonggo sebelah pokoknya diajak. Orang dulu juga nggak punya HP tetap ngajak-ngajak. Jadi bagaimana biar jenengan itu tiap pengajian kalau bisa ngajak-ngajak ditarget, minimal ngajak tiang sedoso umpamipun di list sinten kemawon. Dia mau nggak mau terserah dia, ajak terus. Kan biar dapat pahala terus menerus, pahala mengajak orang. Lama-lama moga-moga ada 1, 2, 3 yang mau ikut. Atau mungkin dia malu kalau bareng jenengan, isin diajak-ajak ora tau mangka terus berangkat sendiri. Kapan-kapan aku dijak kok ora tau teko, wis tak melu tapi engko lah melipir-melipir isin. Terus berangkat sendiri, alhamdulillah karena jenengan ngajak. Jadi ngajak niku jangan bayangkan harus diterima, mboten. Sama seperti jenengan apik kalih tiang, baik kepada orang. Umpaminipun nggih jenengan kalau ketemu orang senyum, dia bales napa mboten tetep jenengan senyum, tabassamuka fi wajhi akhika sedekah. Niatkan sedekah. Enak toh? Karena yang berpahala itu bukan yang terus gini, jenengan itu dapat pahala karena jenengan senyum, bukan karena dibales senyumnya, mboten. Jenengan sae kalih tiyang niku pahalane nggih amargi sae kalih tiyang sanes, bukan karena tiyang sanes sae kalih jenengan, mboten. Maka jenengan harus bedakan mana pahala mana tidak. Pahala itu ketika jenengan amal soleh nggih ya sudah. Itu yang jenengan lakukan, dibalas nggak dibalas itu bukan urusan jenengan. Yang penting jenengan amal soleh, baik dengan orang amal soleh. Ketemu orang ngajak salaman, pas betul sholat nggak bisa dijak salaman. Oh pas sholat, pas napa pas kepanggih senyum yang tulus karena Allah, sedekah gratisan. Sing dereng sedekah sinten niki mau? Sing dereng sedekah nyemplungke duit. Nah niki saniki sedekah senyuman. Riyen monggo kanan kiri senyumi riyen. Engkang paling mau manis. Oh niku sedekah niku yang jenengan niku lho. Wong sedekah gratisan kok nggih mboten purun. Kinten-kinten nek jenengan kata senyum niku enak napa mboten? Enak. Bahkan boleh kok senyum kepada kucing, boleh nanti kepanggih kucing senyum. Jenengan kepanggih wit-witan senyum nggih mboten napa-napa wis nggih latihan. Genek kepanggih rencangipun sesama manusia niku saged senyum yang tulus. Latihan nih kalih kucing kalih wit-witan. Terus nek kepanggih rencangipun biasa senyum. Nek jenengan dereng biasa senyum kan kepanggih tiang mungkin nggih senyumnya kan rada terpaksa. Latihan dulu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditemui oleh para sahabat murah senyum, wajahnya cerah. Beliau itu baru wajahnya muram kalau ingat sesuatu yang berkaitan dengan akhirat. Umpamanya ingat neraka, terus wajahnya jadi merah, dados muram karena ingat beratnya siksaan neraka. Maka ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita ini harus mengingat bahwa memang tugas kita ini ngamal soleh. Oke, sekarang loh, kalau apa-apa pahalanya di akhirat, lalu dunia ini untuk apa, Ustaz? Maka Allah mengatakan, waman aradal ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Sapa wonge sesiapa yang mencari al-ajilah. Al-ajilah itu maksudipun dunia yang sekarang, segera, gendang. Makanya kalau jenengan berdoa itu jangan minta segera, terserah Allah. Yang penting tugas jenengan dongo. Nek minta segera niku kayak orang kafir, apa-apa njaluk sak dek sak nyet. Ya Allah,
Kula niku pengen sugih ya Allah. Sekarang juga ya Allah. Oh apa? Mungkin jenengan dikai helikopter bingung bayar pajeke, bayar biayane perawatan, kan semua ada prosesnya. Itu kalau jatahnya. Maka kata Allah, sapa wonge sesiapa yang meminta dunia akan kami segerakan dunia itu untuknya sesuai jatahnya. Jadi nggak bisa, orang kafir pun nggak bisa maksa Allah, nggak bisa. Orang mukmin juga nggak bisa maksa Allah. Jenengan nek ditangleti, pengen Gusti Allah sing hebat napa pengen Gusti Allah sing manutan? Jenengan kalau punya Tuhan itu pengen yang gampangan apa yang gagah? Dijalui, ya Allah, kula pengen kene. Kula pengen ya kan mosok Tuhan kok manutan banget. Lho itu Tuhan apa budak? Nek jenengan gadah budak niku dikengken napa-napa manut. Niku naminipun budak. Tapi masa Tuhan kok manutan. Makanya saya itu Pak rodok mangkal kalau sama orang itu, udah suruh aja Tuhan. Yuk dikaplok. Tuhan kok disuruh. Kalau minta sama Allah itu yang baik. Yakin Allah itu maha adil. Allah itu akan memberikan sesuai jatahnya. Loh, kenapa kita berdoa? Karena kita yakin Allah mengabulkan doa. Pengabulan doa terserah Allah. Kapan? Ya terserah Allah. Mau di dunia alhamdulillah, jadi penolak musibah alhamdulillah. Ini kemarin ada video viral, tapi di luar negeri ya. Sampai diberitakan di berbagai media. Itu ada bapak-bapak itu sedang duduk, pakaiannya muslim dia. Entah zikiran apa pripun. Habis itu dia berdiri. Begitu dia berdiri pindah tempat, itu ada napa niku ada napa naminipun nggih. Kipas napa-napa niku tiba persis, jatuhnya persis di tempat dia duduk. Blek. Itu nggak nyampe 1 detik. Ada videonya. Makanya sempat viral. Sampai kemudian komentar, oh masya Allah, Allah menjaganya. Oh bisa jadi dia punya zikir yang khusus dan sebagainya. Intinya pun Allah menjaganya. Nah satu di antaranya itu karena doa. Maka jenengan jangan bayangkan doa itu hanya untuk dikabulkan, boten. Doa itu juga untuk menolak musibah. Jenengan naik motor atau jalan kaki atau naik sepeda atau naik kendaraan lalu tidak kecelakaan, itu satu diantaranya karena doa. Doa-doa jenengan dikabulkan dalam bentuk jenengan dicegah dari musibah. Yang ketiga, dijadikan pahala simpanan untuk jenengan di akhirat. Maka ada riwayat itu orang berdoa merasa nggak pernah dikabulkan, bertahun-tahun berdoa nggak pernah dikabulkan, sampai dia berkomentar, nek ngono rasa ndonga. Nek doa bertahun-tahun tiap hari, ya Allah saya doa kepadamu, mana pengabulannya? Katanya engkau mau mendengar ya Allah. Akhirnya dia nek ngono aku rasa ndonga meneh. Malamnya dia ngimpi itu ditunjukkan, hei fulan, hei hamba Allah, ini lihat, ini adalah pahala yang Allah siapkan bagimu di surga karena kamu tiap hari berdoa. Begitu dia lihat isi pahalanya itu, kaget dia. Begitu dia bangun, ya Allah, dia doanya diubah, ya Allah jangan dikabulkan di dunia ya Allah, saya pengen di akhirat saja. Karena dia melihat apa yang pahala doanya itu ternyata lebih enak, lebih nikmat, lebih top markotop daripada dunia seisinya. Nek ngeten nggih ya Allah, kula mboten sah teng dunya, kula teng akhirat mawon. Sing penting kula ndonga terus. Itu kira-kira kayak jenengan kalau sholat dapat uang 1 miliar. Tapi ternyata 1 miliarnya akhirat lebih baik daripada dunia seisinya. Pilih pundi? Karena sudah tahu, jadi yakin dengan akhirat. Nah, maka ibu bapak sekalian, kita ini orang Islam itu disuruh ngaji, disuruh belajar. Jenengan kalau punya buku terjemah Quran, nanti dibaca Quran terjemah walaupun cuma 1-2 ayat. Karena kita diperintah untuk memahami Al-Quran. Jenengan bingung nanti bisa buka tafsir atau nanti tanya ustadz-ustadz di Al-Aman. Tafsiripun pripun. Karena sebenarnya kita diperintah belajar sendiri kalau mampu. Kalau nggak mampu boleh tanya kepada yang paham. Kenapa? Karena kita ini manusia berilmu. Jenengan itu agama kita itu agama berilmu, bukan agama ngawur. Semua ada ilmunya.
Sampai-sampai nggih ngapunten nggih, jenengan ke belakang itu diajari ilmunya. Oh, baca doa terlebih dulu. Kaki kiri apa kaki kaki kiri. Kaki, betul nggih kaki nggih? Kaki kiri apa kaki kanan? Kiri rumiyin. Habis itu pipisnya, mohon maaf, nya jangan ngadap kiblat, jangan belakangi kiblat, menyelisih kiblat. Setelah itu nanti setelah selesai itu dibersihkan sampai bersih. Begitu keluar kanan dulu. Setelah itu doa ghufranak. Bayangkan itu. Urusan mohon maaf, urusan buang kotoran saja kita diajari. Begitu pula urusan motong kuku diajari. Motong kuku niku anjurannya kan hari Jumat. Kanan dulu apa kiri dulu? Kanan dulu anjurannya kalau pakai dalil keumuman nyata mana. Begitu pula nek jenengan ibu-ibu kalau sisiran, kanan dulu apa kiri dulu? Kanan dulu. Kedahe ngoten. Apa meleh? Jenengan pakai baju kanan dulu, kiri dulu. Pakai celana kanan dulu, kiri dulu. Lepas baju kiri dulu, kanan baru kanan. Kalau lepas gitu, nanti jenengan keluar dari masjid. Niku nek keluar masjid niku kakinya kanan dulu atau kiri dulu? Kiri. Kalau pakai sandal kanan dulu apa kiri dulu? Kanan lah. Terus pripun? Medal masjid kakinya kiri dulu. Tapi masuk sandal kanan dulu. Terus carane pripun? Carane pun jenengan medal kaki kiri dulu, menginjak sandal kiri. Sandal kiri diinjak, mboten dilebetke nggih. Begitu kemudian setelah itu keluar kaki kanan, masuk sandal pertama kali ke kanan, gelap, baru kaki kirinya pindah dari atas sandal masuk ke sandal. Ngoten, paham nggih? Setelah itu berdoa, doa keluar masjid. Doa ini pun apa? Ada 3 sebenarnya, tapi jenengan boleh milih salah satu. Kalau saya baca 3-3-nya. Allahumma inni a'udzubika minal iblis wa junudi, atau Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu minta rizki Bapak Ibu. Berarti kalau dari masjid itu jenengan insya Allah rezekinya di lapangan Allah. Cuma jenengan kadang lupa doanya. Kan Allahumma inni as'aluka, ingkang paling pendek nggih. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya saya ini meminta kepadamu ya dari sebagian karuniamu. Itu minta lapangnya rizki. Tapi kalau yang tengah tadi lebih panjang lagi. Allahumma gfirli dzunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, waftahli abwaba fadlik, dan bukalah bagiku pintu-pintu karuniamu, rizkimu sing kathah ya Allah, berbagai pintu. Nah, itu dihafalkan nggih ibu-ibu nggih. Nanti kalau saya baca 3-3-nya dari Allahumma inni a'udzubika minal iblis wa junudi sampai yang terakhir. Wong cuma pendek-pendek. Awalnya belum hafal, tapi kalau setiap keluar masjid dibaca lama-lama hafal. Apalagi kalau sering ke masjid. Nah, kalau 5 kali ke masjid ya insya Allah hafal. Nek dereng hafal jenengan catet, begitu keluar masjid bika catetane. Tenapa-napa? Apa Ibu? Kok buka catatan nek bar ke masjid? Donga metu masjid. Itu insya Allah rizkinya barokah, lancar, banyak. Karena memang itu doa minta rizki. Wong jenengan tuh masuk ke rumahnya Allah, mau menyediakan waktunya untuk Allah. Allah ini sinten? Rabbul Alamin, penguasa, pencipta dan pemelihara jagat raya. Maka jenengan kalau minta sama Allah itu Allah yang maha kaya, ngasih jenengan semua itu bagi Allah gampang. Dan ingat, kalau kita berdoa itu satu bisa di dunia, yang kedua penolak musibah, yang ketiga ini yang paling penting sebenarnya, yaitu dapat pahala di surga. Sebagian moga-moga diicip-icipkan di dunia dikabulkan, sebagian untuk penolak bala,
sebagian yang lainnya kita harapkan disimpankan Allah jadi tabungan akhirat kita. Jadi ibu bapak sekalian, ngaji itu menjadikan kita paham apa yang harus kita lakukan. Bangun tidur tahu apa yang harus dilakukan, masuk kamar mandi tahu apa yang harus dilakukan, lepas baju pakai baju tahu apa yang harus dilakukan, makan minum tahu apa yang harus dilakukan, ngomong sama orang tahu apa yang harus dikatakan, diucapkan. Semuanya pahala asalkan niatnya benar, niatnya karena Allah, caranya benar. Nah, biar tahu caranya benar itu jenengan harus ngaji. Makanya saya sarankan, ini saran saya, jenengan kalau ngaji kayak gini itu bawa buku tulis dan bolpen. Ini serius nih. Kenapa? Karena nyatet itu pahalanya lebih daripada hanya mendengarkan. Loh, kalau saya cuma mendengarkan boleh nggak? Boleh, berpahala. Kalau pengen tambah pahalanya, kira-kira nek jenengan pilih sak M apa kali M, 1 miliar apa 2 miliar. Ya kalau dibayangkan ngoten nek pahala niku nek jenengan kesusahan, bayang kini miliar ngoten mawon. Jadi pengen 1 miliar apa 2 miliar. Nah, sak miliar kula cukup ya, nggak apa-apa mendengarkan. Kalau pengen dapat tambahan pahala, ya nyatetin apa? Sagete jenengan. Kenapa? Ada manfaat lainnya nyatet itu. Mencatat itu nulis pakai tangan itu ternyata meningkatkan daya ingat, ngirangi pikun, nyegah pikun. Jadi saya itu ada pengajian rutin di daerah Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, naminipun Masjid At-Tahkim. Ini ketinggalan jatahnya yang Selasa niki Masjid At-Tahkim pada subuh nih niku. Jadi subuhan teng mriko, habis niku setelah subuh pengajian sampai sekitar syuruk jam 6 kirang. Itu ada simbah-simbah pun sepuh, nggak pakai kacamata, itu rajin nyatet. Setelah saya lihat catatannya nggak kathah niku. Hampir semua ucapan saya dicatat. Terus kemudian kadang lapor, Ustadz ini saya sudah nyatet. Nanti kalau beliau bingung tanya. Saya tanya, lu Bapak tesih bisa nyatet ngaten niku? Nggih, saya biasa kalau pengajian nyatet. Dan alhamdulillah karena rajin nyatet itu saya jadi ingat apa isi pengajiannya, dan kemudian saya juga diberi Allah Ta'ala penglihatan yang baik. Terus ternyata memang mencatat itu meningkatkan kemampuan kita, terutama dalam mengingat, dan itu nggih Ibu Bapak itu mencegah pikun. Terus sing rada lalen-lalen saniki mulai nyatet. Mungkin kondur langsung nyatet, coret-coret. Mau Ustaz Fatan ngomong apa ya? Dicateti. Kok lali ya? Duh, kok lali ya? Nah, makanya dianjurkan nggih Ibu Bapak setelah pengajian kayak gini, materinya jenengan obrolkan ke orang lain. Tadi Ustaz Fatan tuh bicara doa keluar masjid. Nah, terus kita diskusikan. Dungane apa ya? Siang tahu nanti nyari di Google atau di mana, atau nggih tanya tiang masjid. Jenengan gak ada toh? Admin masjid gak ada? Tanya. Mbak admin, Mas admin tanya doa keluar masjid. Nah, setelah itu jenengan diskusikan, jenengan sampaikan kepada yang di rumah. Ngoten nggih ibu-ibu nggih, bapak-bapak nggih. Dados ilmu itu sangat penting. Jadi jangan pernah bosan dengan ilmu. Begitu orang itu bosan dengan ilmu, dia berhenti jadi manusia. Napa? Mandeg dados menungso. Nek menungso niku harusnya bertambah ilmunya. Ini terakhir. Oleh karena itu saya ajarkan doa kepada jenengan. Doanya mau yang pendek apa yang panjang? Ini pun terkenal nih pendek jenengan bisa. Cuma jarang yang membacanya rutin. Ini saya sarankan jenengan baca minimal sekali dalam sehari. Doa ini pun jenengan pun hafal. Cuma saya mengingatkan, Rabbi zidni ilma. Ambil toh? Pun doanya itu sebenarnya nggak perlu warzuqni fahma. Boleh nggak ditambahi warzuqni fahma? Boleh. Tapi dalam Quran sebenarnya sudah cukup. Rabbi zidni ilma. Mau ditambahi warzuqni fahma? Boleh. Itu doa tidak hanya kalau mau belajar.
Kalau jenengan habis sholat, bacalah Rabbi zidni ilma. Antara adzan iqamah baca Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan bagiku ilmu. Bukan Rabbi zidni Toyota loh, mboten. Rabbi zidni Honda, mboten. Rabbi zidna, apa Rabbi zidni rumah tingkat 3, mboten. Tapi Rabbi zidni ilma. Karena ilmu itu yang menyelamatkan kita. Mau tambah harta atau tidak itu sudah urusannya Allah. Jangan minta harta boleh, yang penting hartanya untuk amal soleh. Tapi diberi nggak diberi terserah Allah. Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Siapa saja yang pengen akhirat, dia mau berpayah-payah seperti jenengan mau kesini, mau ngaji, dan dia iman, yakin ada pahalanya. Jenengan kedah yakin, kalau saya iman, saya ke masjid, saya ngaji pasti dapat pahala. Kedah yakin. Syaratnya nopo? Iman, ngelakoni amargi Gusti Allah. Harus yakin. Moga-moga dengan itu insya Allah kita besok wafat dalam kondisi husnul khatimah. Maten nggih ibu-ibu sekalian, silahkan dibaca Rabbi zidni ilma ini setiap hari di waktu-waktu yang memungkinkan. Boleh enggak 5 kali, 10 kali? Boleh. Diperbanyak silahkan, agar Allah senantiasa memberikan kita ilmu. Setelah dapat ilmunya dipraktekkan. Contohnya tadi yang belum sedekah senyum, nanti perbanyak sedekah senyum. Nanti yang belum, tadi yang biasanya keluar masjid asal-asalan, mungkin ngoten nggih, kaki kiri nginjak sandal kiri, kaki kanan masuk sandal kanan, baru kaki kiri dari atas sandal pindah masuk ke sandal. Dapat ilmu diamalkan, sebarluaskan. Jenengan harus ingat, apalagi yang nyatat, sampaikan kepada minimal 1 orang yang tidak hadir di pengajian ini, sehingga ilmunya menjadi ilmin yuntafa'u bih. Makatan mugi-mugi ingkang sekedhik niki manfaat. Nanti sebelum ini ada pembagian door prize nih panitia, pundi niki panitia. Atau saya doa dulu aja nggih. Ini ada saudara kita Bapak Agus Muryanto, alamatipun teng perumahan Grand Century B12. Itu diuji oleh Allah jatuh di rumah pada hari Ahad 1 September, berarti sekitar sepekan yang lalu nggih. Ini katanya tadi ada naik ke rumah, terus biidznillah Allah Ta'ala takdirkan jatuh. Moga-moga ini karena sudah takdir, namanya takdir itu sudah ketetapan Allah nggih. Kita doakan semoga itu jadi penggugur dosa, peningkat derajat kemuliaan. Dan mari kita berdoa untuk beliau dan untuk saudara-saudari kita lain yang juga sedang diuji sakit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lil muslimina walil muslimat walil mu'minina walil mu'minat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan khususan untuk saudara kami ya Allah, Pak Agus Muryanto dan siapapun yang sedang sakit, Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yukhadiru saqama la ba'sa tahurun insyaallah la ba'sa tahurun insyaallah la ba'sa tahurun insyaallah. Rabbana hab lana min azwajina
azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.